Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk Anda yang ingin mempelajari SAP PP, Anda bisa lihat di situs saya di sapindonesia.net ya. Di sini, di silabus SAP PP Modul ini saya membahas materi khusus tentang PP, mulai dari master data. Di sini master datanya ada material master, ada BOM, work center, routing, production version, kemudian ada proses, planning proses, kemudian MRP, material requirement planning, kemudian ada cycle of production atau production order execution, di mana step-step produksi juga di sini saya bahas tentang bagaimana cara bikin order creation, kemudian pengecekan pada material dan kelengkapan kesiapan dari mesin, availability check ya. Kemudian production order release, bagaimana cara melakukan proses releasing pada order. Kemudian capacity planning, pengecekan dari kapasitas mesin yang available di dalam order. Kemudian scheduling, scheduling adalah jadwal tanggal produksi, tanggal PPIC dan tanggal konfirmasi. Kemudian good issue, confirmation, good receipt dan technical complete ya. Yang unik dari pembelajaran kita di SAP ini, di sapindonesia.net ini, secara garis besar juga saya membahas tentang konfigurasi ya, konfigurasi yang ada di master data PP, juga ada yang ada di MRP ya. Secara khusus nanti Anda jika memang ingin lebih lengkap lagi pembahasan di sub-sub bagian dari menu ini, Anda masuk ke member area. Di situ saya memberikan video tutorial secara lengkap, file PPT, dan skenario di SAP sistemnya. Sekitar durasi rata-rata per submodul ini sekitaran 1 jam ya, jadi agak lama gitu ya. Beda halnya di sini saya memberikan durasinya tidak lama, sekitar 10 menit atau 15 menit, karena memang di sini saya ingin memperlihatkan gambaran dari SAP PP modul secara garis besar. Tapi kalau Anda yang fokus ingin belajar serius, Anda bisa masuk ke member area. Di situ saya akan tuangkan semua tentang SAP sampai ke yang ini konfigurasi ya. Dimana kita tahu bahwa seorang konsultan itu, baik itu konsultan modul yang PP atau SD, MM dan lain sebagainya ya, modul-modul yang ada di SAP itu wajib menguasai apa yang disebut dengan configuration ya. Makanya di sini di SAP PP ini saya mengajarkan bagaimana cara membuat konfigurasi di dalam satu project dan satu sistem. Tentu saja kalau konfigurasi ini berhasil, sukses, maka Anda bisa menjalankan proses-proses yang ada di SAP ya. Menu-menu yang ada di SAP ini. Jadi konfigurasinya itu tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing company atau perusahaan. Secara umum sih sama gitu ya. Ada hal-hal yang berbeda, itu adalah juga nanti itu kita lihat ya di konfigurasi. Oke, tidak berpanjang lebar, kita sekarang masuk ke materi tentang production order ya, masih di production order ya, materinya tentang capacity planning requirement ya. Kita lihat file PPT-nya. Nah, ini dia capacity planning ya. Agenda kita tentang bagaimana overview dari capacity planning, kemudian elemen-elemennya pendukung, kemudian setting for capacity planning, maintaining available capacity, kemudian evaluasi dari capacity, kemudian leveling, mass processing, dan yang terakhir adalah reduction ya, bagaimana cara kapasitas itu bisa mereduksi dari order yang sudah dibuat gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa membahasnya secara
satu video tutorial ini. Kalau tidak tersampaikan, nanti Anda lihat di sini saya sudah bikin kelanjutan dari capacity requirement. Sorry. Ya, di sini ada capacity requirement. Ya, ini dia, capacity evaluation. Nanti Anda bisa lihat di sini pembahasan tentang capacity yang lebih lanjut. Saya akan mulai di awal dulu ya tentang capacity. Oke, kembali ke caption. Apa yang dimaksud dengan capacity planning overview ya? Capacity available check tidak ikut serta di dalam proses MRP ya. Jadi pada saat proses run MRP, maka kapasitas ya, capacity dari mesin itu tidak carry out, tidak dijalankan gitu ya. Karena memang fungsi dari MRP itu hanya untuk requirement yang material, namanya juga material ya, material requirement planning. Kemudian capacity planning harus dijalankan terpisah di dalam step kedua ya. Jadi nanti kita akan lihat di mana sih sebenarnya peran capacity planning ini kalau memang tidak dijalankan. Oke. Berikutnya adalah master data ya, plan order dan production order menyediakan data yang dapat dipakai untuk merepresentasikan available capacity dan capacity requirement. Nah, disinilah. Jadi pada saat run MRP sudah dilakukan, maka terbentuk apa yang disebut dengan plan order ya. Nah, plan order itulah dan production order itulah sebenarnya capacity itu di situ sudah ditangkap, sudah di capture gitu ya, sehingga user tinggal melakukan cek aja gitu. Jadi bukan dari proses MRP, tapi dia dari proses convert dari plan order ke production order sudah menjadi order. Itulah nanti di situ kita bisa melakukan cek capacity. Apa yang dimaksud dengan available capacity ya adalah ukuran atau setup dari pekerjaan mesin yang menunjukkan kapasitas pekerjaan mesin per workday ya. Di mana kita tahu bahwa available capacity adalah satu work center yang sudah include di dalam order ya. Ini artinya ada mesin yang memang sudah tercapture di dalam order, sudah tersetup, yang mana kita tahu bahwa work center itu atau mesin itu sudah dilakukan standarisasi ya, berapa jam kerja, berapa break time, sampai berapa efisiensinya, itu semuanya sudah dibuat standarisasi di master data work center. Oke. Jadi itulah yang dimaksud dengan available capacity, adalah kapasitas yang tersedia yang dibuat pada saat work center itu ada di master data work center. Oke, paham ya? Lalu, apa yang dimaksud dengan capacity requirement? Nah, capacity requirement adalah ukuran dari permintaan pekerjaan oleh individu order pada kapasitas dan waktu tertentu. Jadi, di awal kita sudah men-setup available capacity, baru kemudian muncul order. Nah, order itulah sebagai requirement capacity. Maksudnya dalam hal mesinnya ya, bukan material. Jadi ketika ada order dan order itu mengcapture yang namanya work center, maka order itulah sebagai requirement dari capacity ya. Misalnya di dalam order itu kita mau buat 1000 pieces ya. Nah, 1000 pieces itu dihitung dalam mesin aktivitas 8 jam, apakah bisa mampu menghasilkan 1000 pieces. Nah, itu dia requirement. Jadi requirement capacity itu dilihat mesinnya kapasitas dengan hasil yang dicapainya mencapai enggak gitu permintaannya. Oke. Kemudian capacity requirement di-create ketika plan order atau production order dibuat ya. Tadi sudah dijelaskan di atas ya. Jadi pada saat ada order atau ada convert, maka disitulah sebagai requirement capacity.
Kemudian di dalam capacity evaluation adalah maaf, pengiriman ini dapat di-compare dengan available capacity. Jadi maksudnya adalah capacity evaluation itu adalah comparing, perbandingan antara available capacity dengan capacity requirement. Gitu maksudnya. Jadi ada pengevaluasian apakah sesuai enggak sih gitu requirement dengan standar available gitu ya. Lalu yang terakhir adalah di dalam capacity leveling, capacity shortfall atau underload dan overload dapat di leveling ya, di leveling ke level lain. Anda dapat menggunakan cara alternatif resource yang cocok untuk Anda mengatur perencanaan agar menjadi optimal. Jadi maksudnya begini. Capacity leveling, jadi capacity leveling itu manakala terjadi ya, terjadi apa? Tadi setelah kita evaluasi ternyata overload nih mesin ini. Misalnya yang gampangnya gitu ya, terjadi overload kapasitasnya. Nah, hal itu maka dilakukan proses namanya capacity leveling ya. Jadi dipindahkan ke level yang lain. Bagaimana itu caranya? Bisa dilakukan di order yang lain. Kalau misalnya order itu kapasitasnya tadi 1000 pieces, kemudian ternyata permintaannya mencapai 2000 pieces, itu kan overload ya, overload. Maka permintaan yang separohnya lagi, yang 1000-nya lagi itu bisa dikerjakan oleh mesin itu, berarti menambah waktu jam kerja. Kalau tadi misalnya 8 jam kerja, menambah lagi 8.000-nya lagi menjadi 8 jam kerja lagi, berarti shift kedua gitu kan. Atau Anda menambahkan mesin baru, mengganti mesin baru, memindahkan pekerjaan pada mesin baru. Jadi begitu caranya. Itu namanya leveling gitu ya. Atau bisa juga misalnya ada satu mesin yang memang shortfall, jadi underload. Perhitungannya salah nih, prediksinya mesin ternyata bukan 1000, malah hasilnya di bawah gitu kan. Jadi maksudnya itu perhitungannya itu jadi terjadi di bawah perkiraan. Itu pun bisa terjadi, bisa diatur untuk mengerjakan ya. Jadi waktu kekosongan, misalnya gini, di order itu harusnya 1000 pieces, ternyata sudah selesai di dalam waktu lebih cepat, katakanlah 5 jam lebih cepat gitu. Ternyata mesin itu masih mampu mengerjakan lebih dari 1000 pieces, berarti kan ini namanya shortfall ya. Nah, hal itu nanti bisa diisi oleh order yang lain gitu kan, untuk mengisi kekosongan order yang tadi yang underload. Kalau overload tadi dipindahkan ke order yang lain atau mesin yang lain. Kalau underload berarti Anda mengisi dengan order yang lain, atau supaya employ-nya itu tidak nganggur gitu ya. Karena memang kita kan menghitung biaya pekerjaan employ per harian gitu kan. Kalau buruh itu mereka bayarnya harian, jadi nggak mungkin dia sampai nganggur gitu kan. Oke, jadi ada istilah ya yang perlu dicamkan di capacity planning, di CRV ini, atau disingkat CRV ya, Capacity Planning Requirement. Jadi ada yang disebut dengan istilah available capacity ya, adalah kapasitas standar dari mesin. Kemudian capacity requirement adalah permintaan dari kapasitas mesin yang berdasarkan order, script-nya order. Kemudian capacity evaluation adalah mengevaluasi ya, apakah lebih besar dari permintaan dengan standar atau lebih kecil. Maka kalau terjadi perbedaan yang menyebabkan shortfall atau overload, maka dibuatlah dibuatlah proses capacity leveling ya. Oleh PPIC biasanya diatur pengaturan seperti itu.
Oke, saya kira tentang capacity di awal begitu pembahasannya. Nanti Anda bisa lanjut ke materi saya di sini, di capacity evaluation seperti apa. Tapi sesungguhnya pun di capacity juga, bentar, di capacity juga saya sudah membahas, cuman videonya tidak ada suaranya, jadi saya ganti gitu ya. Kalau ini kan capacity evaluation lanjutan ada soundnya, sementara yang ini kan saya cek tadi tidak ada suaranya, jadi saya ganti dengan yang barusan gitu ya. Tapi ini teksnya Anda bisa baca-baca di sini adalah penjelasan yang sebagaimana yang barusan saya jelaskan. Oke, saya kira cukup, sudah waktunya udah 15 menit, terlalu panjang nanti membosankan. Itu saja tentang capacity di awal ya, tentang CRP, pengertian CRP dan istilah-istilah yang ada di CRP. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda sukses ya bisa mempelajari SAP ini dengan mudah dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.